Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita di sore hari menjelang malam ini. Dan malam ini adalah sangat banyak kita berbicara tentang kecemasan. Karena kecemasan itu sendiri menduduki peringkat paling tinggi. Terutama untuk kalangan remaja sampai dengan usia 40 ya, jadi dari 20 sampai 40 tahun itu menurut sumber Kemenkes, di mana kalau di Indonesia itu sekitar 10 sampai 10% lebih banyak pada perempuan, dan kalau di dunia itu 5 sampai 15%. Kalau Indonesia usianya 20 sampai 40 tahun, kalau di dunia usianya 15 sampai 35 tahun. Artinya rata-rata penduduk Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan mental itu sekitar 1 dari 10. Jadi setiap dari 10 orang ada 1 orang yang mengalami kecemasan, gangguan kecemasan. Minggu kemarin kita sudah berdiskusi tentang jenis-jenisnya ya. Ada gangguan kecemasan umum, ada gangguan panik, ada fobia, dan juga ada yang disebabkan oleh post-traumatik. Nah, sekarang kita akan mencoba mengulang lagi karena sebenarnya eh, setiap dari kita pasti pernah mengalami kecemasan, tapi tidak menjadi disorder, tidak menjadi gangguan karena masih dalam range yang normal. Kita akan ulang lagi, apa sih kecemasan? Kecemasan itu adalah perasaan khawatir, takut, gelisah tentang peristiwa di masa yang akan datang, yang belum tentu akan terjadi. Kenapa ada perasaan cemas ini? Ini adalah respons kita, cara tubuh kita menanggapi adanya tekanan-tekanan, adanya stres. Seperti misalnya mau ujian, atau kita mau pergi ke satu tempat sendiri yang kita belum pernah ke situ. Nah, di sini pasti ada rasa cemas. Bagaimana nanti kalau saya udah di sana? Bagaimana nanti transportasinya dan lain sebagainya. Ada juga karena kita baru mulai misalnya menjadi presenter atau menjadi pembicara di depan umum yang kita juga belum pernah lakukan. Bagaimana nanti kalau saya tidak bisa berbicara, bagaimana nanti kalau badan saya gemeteran dan lain-lainnya. Inilah sebenarnya kecemasan. Jadi kalau kita tanya sekarang, apakah kita pernah mengalaminya? Jawabannya pasti pernah. Cuma kecemasan kita tentu masih kecemasan yang wajar, tidak berlarut-larut. Nah, ada perasaan khawatir, khawatir dengan lingkungan yang baru, khawatir dengan pekerjaan yang baru, khawatir bertemu dengan orang baru. Ada rasa takut, takut misalnya ya ada ular. Nah, ini berbeda. Takut yang wajar dengan kecemasan. Kalau takut ini benar-benar ada objeknya, misalnya gelap gitu ya, kita takut nih karena gelap, maka kita nyalakan lampu. Ya kan sangat mudah. Tapi ya udah terang juga kita kok ada takut gitu ya. Ini tentu kita harus identifikasi lagi, kita harus assess lagi apa sih yang membuat saya takut. Tadi karena gelap, lampu sudah saya nyalakan. Harusnya kalau orang yang tidak mengalami gangguan kecemasan, maka dia otomatis kan akan nyaman ya. Karena yang dia anggap tadi karena lampu yang di-off-kan, karena kegelapan sekarang sudah terang, kenapa masih
takut. Nah, hal-hal seperti inilah Bapak dan Ibu yang kita akan mencoba mengecek diri kita masing-masing. Seberapa tingkat kecemasan saya. Ada beberapa tingkat kecemasan, kemarin kita sudah mendiskusikan ini ya, gangguan kecemasan umum, kecemasan tentang kehidupan sehari-hari. Kecemasan sosial berinteraksi, merasakan takut, khawatir ditolak, khawatir dinilai-nilai tampilan kita dan segala macamnya itu adalah karena takut sosial. Panik itu tiba-tiba kita mengalami, misalnya nih, kita takut kegelapan. Ya, sesudah kita lampu ternyata belum ada. Nah, orang yang normal bereaksi, misalnya lampunya mati gitu ya, dia akan duduk aja gitu. Tapi kalau dia yang memang ada gangguan kecemasan, maka tentu ada eh, panik di sana. Tiba-tiba otot-ototnya menegang, tiba-tiba jantungnya berdegup lebih kencang, tiba-tiba lemas gitu. Nah, inilah yang disebutkan panik. Jadi ada ketakutan yang sangat ya, yang sangat intens dan ini berlangsung secara tiba-tiba sementara kita dalam kondisi sehat sebenarnya. Fobia itu sendiri ketakutan terhadap satu objek tertentu. Ya, tadi ada orang yang takut dengan kegelapan, ada juga takut dengan ketinggian. Nah, disinilah kita memahami diri kita. Nanti di dalam kesempatan ini juga kita akan mencoba terapi yang pas untuk saya apa sih apabila saya mengalami gangguan kecemasan dari berbagai tipe yang kita sudah diskusikan kemarin juga. Ada tanda-tanda dan ada gejalanya. Pada saat kapan kita menganggap bahwa kita itu sepertinya sudah mengalami gangguan kecemasan. Apabila terus-menerus memikirkan sesuatu terus-menerus yang itu tidak real, yang itu tidak nyata. Kemudian kita mengalami kesulitan berkonsentrasi, kesulitan tidur, tubuh kita serasa tegang, gelisah, dan mulai cepat merasa capek, cepat merasa lelah. Gejala fisik yang paling bisa kita identifikasi tentunya detak jantung kita itu sangat cepat dan ada kemungkinan kita menjadi mules perutnya, terus masuk ke toilet terus gitu ya. Nah, ini adalah tanda dan gejala bahwa kita sudah mulai mengalami gangguan kecemasan. Ada coping techniques, hal yang bisa kita praktekkan dengan cara mudah sebenarnya. Kita belum paham nih, apa jenisnya kecemasan yang kita alami. Yang pertama tentu samping tarik nafas dalam-dalam, mulai nih bersyukur. Saya bersyukur hari ini misalnya. Kemudian kita catat nih hal-hal positif yang kita bisa nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita bisa makan minum dengan enak, kita bisa memiliki tempat tinggal yang nyaman, kita didukung oleh anak-anak dan keluarga yang mengasihi kita nih. Ini mulai kita coba tuliskan satu persatu. Supaya apa? Pada saat kita mempraktekkan ini, maka kita lupa dengan gangguan kecemasan yang sedang kita hadapi. Itu Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita mencoba mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang positif, yang kita bisa nikmati, yang kita bisa miliki. Kemudian kita kalau memiliki misalnya pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas,
Coba kita lihat lagi. Kita lihat lagi yang misalnya ini adalah hobi kita ya. Kita memiliki passion di bidang tersebut misalnya. Nah, ini akan mempermudah kita untuk melupakan gangguan kecemasan yang kita alami. Kemudian itu kita jurnal, kita tuliskan, kita rekap di dalam satu tabel misalnya, dan itu kita ulang tuh hal-hal positif yang kita miliki. Dan kita coba nih pikiran kita, otak kita untuk memvisualisasikan, membuat itu nyata, sangat nyata, sehingga kita benar-benar pikiran kita diganti dengan visualisasi yang positif. Nah, ini contohnya kalau pada saat hipnoterapi misalnya, maka kita diminta untuk membayangkan, bayangkan kamu berada di satu taman. Taman itu dipenuhi oleh bunga-bunga warna-warni. Kemudian ada kupu-kupu yang berterbangan dari antara satu bunga ke bunga yang lain dengan segala warna-warni kupu-kupu. Ada sungai dengan suara air yang mengalir begitu indah seperti musik di pagi hari. Ada suara burung-burung seperti soundtrack yang menghiasi kehidupan. Saya tertidur dan mulai tertidur, menikmati indahnya, beristirahat, tidur di taman yang indah. Ini kita visualisasikan, Bapak Dani. Nah, apa yang terjadi adalah visualisasi tentang taman yang indah dengan segala keindahannya. Ada suara burung-burung yang menjadi seperti soundtrack kehidupan kita di pagi hari. Ada suara air yang mengalir dan kebeningan tersebut juga kita bisa nikmati. Dan bunga-bunga berwarna-warni dan bunga yang sangat kita sukai, misalnya bunga-bunga berwarna pink. Ini kita bayangkan di dalam pikiran dan otak kita. Ini caranya memvisualisasi. Daripada kita sibuk, Bapak dan Ibu, kan, memikirkan hal-hal yang membuat mood kita tidak nyaman, yang membuat kita fokus memikirkan hal-hal negatif yang belum tentu juga terjadi, maka kita sibukkan pikiran kita itu dengan hal-hal yang positif. Apa sih tadi penyebabnya? Sebelumnya juga kita sudah diskusikan hal ini. Ada ujian, ada masalah keluarga, ada genetika, ada kimia otak, ada memang sudah menjadi satu kepribadian kita. Jadi sudah lama gitu ya kita seperti itu gitu ya. Tanpa kita sadari. Nah, ini makin bertambah, makin bertambah. Apapun kecemasan, penyebab kecemasan kita, apapun jenis kecemasan yang kita alami, jika kita benar-benar ya, mencoba untuk mengalihkan pikiran kita ke arah yang positif, yakinlah kita akan bisa melalui semua kecemasan kita. Apapun bentuknya, kita pasti akan mampu melewati semua kecemasan. Ada caranya, dan untuk itulah kita bersama-sama pada malam hari. Ucapan syukur, kita mencoba nih, mengenali pikiran kita. Kita lihat, kita zoom pikiran kita.
Apa yang membuat saya takut, yang menjadi cemas, yang menjadi stres? Tuh, ambil buku, tuliskan. Kemudian tanya ke diri kita lagi, apakah pikiran itu realistis? Pikiran ketakutan, cemas, atau stres? Kita lihat lagi. Kenapa saya ya takut? Misalnya kegelapan, saya kan pas di rumah. Apa sih kalau di rumah juga tiba-tiba listrik mati dan tidak ada misalnya lilin atau tidak ada emergency lamp? Kenapa juga saya harus takut? Pintu kan terkunci. Nah, ini kan, ini mencoba kita melihat apakah realistis saya tak. Kemudian khawatir atau cemas nih, anak belum pulang. Kita lihat lagi nih, kekhawatiran, kecemasan kita itu. Anak saya kan sudah terbiasa pulang malam. Dan selama ini baik-baik saja. Dia juga kalau misalnya ini lagi hujan, dia juga terbiasa di motornya ada jaket hujan. Atau kalau di mobil, dia juga paham kalau misalnya ban mobil gembes, dia juga bisa mengganti. Dan dia juga tahu di tempat di mana yang aman untuk berhenti. Nah, ini kita melihat kenapa saya harus cemas berlebihan. Nah, ini udah kita coba nih. Takut dengan kegelapan, apalagi lagi di rumah, takut dengan anak terlambat, atau takut misalnya cucu jauh dari kita. Kita zoom lagi nih pikiran kita yang cemas ini. Dia kan sama orang tuanya. Selama ini juga dia sama orang tuanya. Dan orang tuanya tahu apa yang terbaik untuk anak-anak cucu saya itu aman. Atau takut misalnya kita pergi tiba-tiba ingat bahwa kompor gas belum di-off-kan, belum dimatikan, lupa gitu ya. Di sini kita lihat, kita ingat coba kembali. Tadi sebelum saya mau beberes, pada saat saya selesai masak, saya gimana ya tadi ya? Saya matiin enggak ya? Nah, ini kita nggak bisa dapat nih. Ya, mau tidak mau, kalau kita ada tetangga, coba intip nih rumah. Atau kalau kita misalnya ada satpam yang dekat rumah, coba tuh lihat tuh dulu rumah, lihat dari belakang atau dari depan gimana. Nah, hal-hal kayak gini lah. Selalu akan ada tindakan daripada atau kalau kita masih dekat dari rumah, ya kita pulang. Dibanding kita khawatir, takut, cemas, berlama-lama. Kemudian apabila kita sudah melakukan tindakan, maka saatnya kita mengganti pikiran-pikiran negatif dengan cara seperti yang di lembar yang kita baru diskusikan. Kita membayangkan bahwa kita akan baik-baik saja. Anak-anak kita akan baik-baik saja. Turunan kita baik-baik saja. Rumah kita juga akan aman-aman saja. Ini kita coba nih, mengganti. Jangan ya yang salah. Kita sudah zoom nih. Bahwa ini tidak ada nih ketakutan ini, kekhawatiran ini, kecemasan ini tidak perlu. Tapi kita ingat lagi gitu. Harus kita coret, kita hapus. Kalau itu eh, pensil, berarti kita ambil penghapus, kita hapus nih. Seolah-olah nih, ada ritual. Seperti ada ritual untuk menghapus. Ya kalau kita sedang mandi, kita juga bisa melatih diri kita. Misalnya lagi kita mandi nih ya, sambil nyiram air. Kita bilang segala kecemasan, segala kekhawatiran, segala kegelisahan, segala ketakutan bersama-sama dengan air yang bersih yang menyiram tubuh saya ini. Dia juga mengalir jauh,
melepaskan diri saya, menjauhi diri saya. Kita bisa buat seperti itu. Supaya apa? Supaya kita lebih yakin nih, lebih self confidence ya bahwa itu ada rasa kan pada saat air itu kita tumpahkan di kepala kita, misalnya pakai shower itu ya, kita tumpahkan, kita semprot di kepala kita. Nah, itu kan ada tindakan tuh, tindakan seolah-olah tindakan nyata yang seolah-olah mengusir semua ketakutan dan kecemasan. Kemudian kita mencoba exposure. Kita lihat lagi, kita ulang lagi ya. Kita bayangkan, kita buka pelan-pelan. Apalagi sih ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang ada di dalam hidup saya. Exposure dibuka, dicum. Sesudah dicum, baru nih kita melakukan tindakan. Ini juga tidak, ini juga tidak nyata, ini juga tidak nyata, ini juga tidak nyata. Ini juga sudah saya tindak lanjuti, misalnya kekhawatiran untuk tadi apakah gas sudah dimatiin pada saat mau berangkat dengan kita nelpon misalnya. Ini juga sudah saya tindak lanjuti, ini juga saya tindak lanjuti, ini juga sudah saya tindak lanjuti. Nah, sesudah itu Bapak dan Ibu. Jadi tindakan pertama tadi kita harus melihat pikiran kita itu. Gimana caranya melihat pikiran gitu? Itu kita lihat tadi caranya seolah-olah nih pikiran kita itu adalah buku yang bisa kita buka. Jadi kita praktekin tuh. Dengan cara apa? Kita ambil kertas putih. Di kertas putih itu kita tuliskan tuh. Kita baca pikiran kita tuliskan apa yang ada di pikiran kita. Kemudian kita coret-coret, kita hapus yang memang tidak nyata dalam pikiran kita. Dan kemudian pada saat mandi kita ambil shower atau ambil gayung, kita siram mulai dari atas kepala kita. Apalagi sesudah itu baru nih kita masuk ke pernafasan dalam. Pernafasan dalam atau pernafasan diafragma. Kita memposisikan diri kita dalam posisi nyaman. Kita bisa duduk atau berbaring. Nah, ini sambil kita duduk gitu ya, atau kita berbaring. Fokuskan perhatian kita pada pernafasan tanpa memaksa. Tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Rasakan udara itu mengisi perut dan dada kita. Tarik nafas 4 hitungan. Rasakan perut yang penuh. Buang melalui mulut selama 6 hitungan. Ini kita ulangi. Kalau bisa kita ulang-ulangi selama 5 menit. Tapi saat kita melakukan pernafasan dalam ini, harus rileks. Rileks dan fokus. Rileks itu ya, jangan kita paksa, jangan buru-buru. Maka sangat pas jika tempat duduk kita itu bukan di sofa, tapi kursi yang agak lebih tinggi, sehingga kita bisa, dada kita bisa tegak gitu ya, dan posisi punggung dan pinggul kita juga bisa eh, tegak ya. Latihan ini akan menenangkan sistem saraf kita. Karena pada saat kita menarik nafas melalui hidung,
Pada saat itu kita mencoba menambah oksigen di sistem saraf kita. Ya, Bapak dan Ibu, pada saat itu kita mencoba menambah. Nah, karena sistem neuron-neuron di dalam tubuh kita itu cukup oksigennya, maka dia lebih rileks tentunya ya. Pain-pain gitu ya, sakit-sakit itu akan tentu berkurang. Fokusnya kita kemana? Fokus bahwa kita sedang mendetoks diri kita. Mendetoks dari pikiran negatif, kita ubah menjadi pikiran-pikiran positif. Kita detoks. Kita bisa memvisualisasi bahwa kita seolah-olah nih melakukan tindakan yang membuang, ya, seperti membuang sampah-sampah. Pada saat membuang sampah, kita ambil sampah yang tidak bermanfaat, kita buang ke tempat sampah. Ini kita juga mencoba membuang toksik-toksik di dalam pikiran kita, menarik racun-racun itu, membuangnya. Kemudian kita mencoba tadi pikiran-pikiran indah masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Kemudian ada lagi relaksasi otot bertahap. Di relaksasi otot bertahap ini, duduk berbaring posisi nyaman. Mata tertutup. Jadi mulai dari kaki kita kencangkan otot-ototnya. Jadi artinya seolah-olah kita mendorong kaki kita. Lagi posisi duduk, posisi tidur pun boleh. Ya, kita dorong kaki kita sekuat-kuatnya. Seolah-olah kaki kita itu mendorong barang. Kalau belum terbiasa, maka di ujung kaki kita tempatkan satu benda sehingga kita melakukan stretching kaki sampai bisa menyentuh benda itu. Kemudian kita rasakan sensasinya, rileks gitu ya pada saat setelah kita kembali merilekskan kaki kita. Baru kita lanjutkan lagi ke bagian paha, ke bagian pinggang, bahu, lengan, maupun wajah. Semuanya kita lakukan hal yang sama. Kuncinya adalah kita harus memperhatikan perbedaan sensasi yang kita rasakan saat otot kita dikencangkan dan saat otot kita dilepaskan. Tangan kita lakukan hal yang sama, otot di kepala, di bagian batang ya, di leher juga kita melakukan hal yang sama. Kita mencoba mendorong kepala kita sejauh mungkin yang kita bisa rasakan tanpa tarikan orang lain. Ini kita sendiri ya. Jadi relaksasi otot bertahap ini murni kita lakukan sendiri. Tidak dibantu oleh siapapun. Kita sendiri yang meregangkan otot-otot kita. Di kaki, di tangan, di pinggang, di paha, di lengan, di wajah. Terkadang kita juga bisa dalam posisi misalnya lebih nyaman berdiri, silahkan. Tapi kalau saya sendiri lebih nyaman duduk dan berbaring. Ini relaksasi otot bertahap. Kemudian ada meditasi mindfulness. Ini kita mungkin di malam hari ini sampai di sini ya. Karena selanjutnya kita akan diskusi ya. Meditasi mindfulness. Mindfulness itu artinya kita berada pada saat ini. Jadi benar-benar kita ada pada kondisi saat ini. Tidak memikirkan masa yang akan datang,
dan tidak memikirkan masa yang lalu. Kemudian kita duduk tenang, posisi punggung tegak, dan lebih rileks. Tegak tapi rileks. Tegak kalau yang tadi tegak sambil kita kencangkan, itu PMR. Nah kalau ini kita rileks. Jika menurut Bapak Ibu lebih nyaman tutup mata, maka kita fokus kepada pernapasan kita. Rasakan setiap hembusan nafas masuk dan keluar secara perlahan. Ini kita rasakan. Tangan kita terserah Bapak dan Ibu modelnya. Apakah dalam posisi seperti ini kita buat, ataukah posisi seperti ini, silahkan Bapak dan Ibu. Apa yang paling nyaman. Jika pikiran kita melayang, tiba-tiba nih, ingat nih, wah, ada pekerjaan yang belum selesai nih. Hilangkan pikiran itu. Usahakan lagi berada pada saat ini, ya, berada di tempat di mana kita saat ini. Jadi, dengan cara inilah mindfulness meditation yang kita lakukan akan lebih bermanfaat. Ini meditasi Bapak dan Ibu. Nah, lakukan 10 menit setiap hari. Nah, sebenarnya meditasi mindfulness ini ya, di samping untuk kesehatan mental ya, dari pengalaman saya, dari 3 yang sudah kita diskusikan, itu termasuk juga mengurangi pain ya, kesakitan yang saya alami pada saat saya mengalami, kalau orang bilang ya saraf kejepit ya, saraf kejepit di leher dan juga di punggungnya. Ini saya gunakan tuh. Jadi seolah-olah ya saya bayangkan saya sedang meniup gitu ya, meniupkan udara segar gitu ke eh, bagian tubuh saya yang tadi yang sedang merasakan kesakitan itu gitu. Saya sedang menghembus seperti orang lagi sakit ya. Kalau dulu kita sakit itu ya, orang tua kita apa ya, niup itu eh, badan kita kah, apa-apa kita yang luka misalnya lagi kena panas atau jatuh. Nah, rasanya kan nyaman. Kita kayaknya belum sembuh banget gitu ya, langsung udah kerasa sembuh gitu, gitu diembus gitu ya. Udah. Nah, ini kita coba tuh praktekin untuk diri kita sendiri. Kita melakukan mindfulness. Dari 3 yang kita sudah diskusikan di malam hari ini, mana yang paling tepat buat Bapak dan Ibu? Apakah pernapasan dalam, diafragma? Apakah relaksasi otot secara bertahap? Apakah mindfulness? Ini tergantung dari Bapak dan Ibu semua. Yang penting adalah kita konsisten. Siapapun kita, berapapun usia kita, gender kita laki atau perempuan, ini bisa untuk kita semua. Dan konsistensi adalah kuncinya. Kalau kita konsisten melakukan ini, yakinlah Bapak dan Ibu, bukan cuma pikiran kita yang akan lebih sehat, perasaan kita akan lebih sehat, perilaku kita lebih baik, tetapi juga tubuh kita yang merasa ada pain-pain, sakit-sakit, terutama untuk yang sangat lama ya, screen time-nya lama, bekerja dengan laptop, ya, bekerja dengan gadget, itu akan bisa dikurangi rasa pain itu, rasa sakit itu, dengan melakukan meditasi, relaksasi yang kita sudah diskusikan barusan.
Nah, untuk selanjutnya kita juga ada beberapa lagi yang berkaitan dengan terapi-terapi untuk menyembuhkan kecemasan diri kita sendiri. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga kita, bahkan siapapun yang mengalami kecemasan dan juga mengalami gangguan akibat, ya orang bilang saraf terjepit lah saya bilangnya. Akibat saraf-saraf terjepit. Saya sudah praktekkan. Ya, saya sudah praktekkan mindfulness, saya terpraktekkan relaksasi otot, saya praktekkan juga pernafasan diafragma. Dan inilah yang membantu saya yang sebelumnya mengalami gangguan tidur, mengalami depresi di tahun 2017, 2007 dan 2018, saya tetap bisa menikmati tidur, bisa tetap produktif, bisa tetap eh, menjadi konselor, ya, karena kebayang kita menjadi konselor, tetapi kita sendiri belum bisa mengkonseling diri kita sendiri. Nah, terapi-terapi inilah yang akan menyembuhkan, ya, menyembuhkan dalam artian eh, secara bertahap, ya, tidak total langsung gitu ya. Ada orang kan pengennya instan, Bapak dan Ibu, tidak memang. Ini bukan pengobatan yang instan, bukan terapi yang instan. Tetapi apabila terus-menerus secara berkomitmen dan kita konsisten melakukannya, pasti akan ada perubahan di dalam tingkat kesehatan mental kita dan juga kesehatan tubuh fisik kita. Itu yang saya sampaikan Bapak dan Ibu di malam hari ini. Saya kembalikan para Flash untuk kita bisa berdiskusi. Iya, puji Tuhan. Kita